Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leksa Jayanti Putri dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang reproduksi virus untuk memenuhi tugas pengayaan mata pelajaran biologi semester 1. Reproduksi virus dibedakan menjadi dua, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik merupakan siklus reproduksi atau replikasi virus yang menyebabkan kematian dari sel pada akhir prosesnya. Yang pertama yaitu tahap adsorpsi. Tahap ini merupakan tahap menempelnya virus pada sel inang. Adsorpsi terjadi karena virus dalam hal ini yaitu bakteriofag memiliki serabut ekor yang akan menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang. Reseptor merupakan molekul khusus pada membran sel inang yang dapat dikenali oleh virus. Selanjutnya, tahap kedua yaitu penetrasi. Tahap penetrasi, selubung ekor berkontraksi sehingga jarum penusuk di bagian ujungnya membentuk lubang yang akan menembus dinding sel dan membran sel bakteri. Lalu, bakteriofag menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel bakteri. Tahap ketiga yaitu replikasi. Replikasi merupakan proses bertambah banyaknya DNA virus. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan yang keempat adalah sintesis atau eklivase. Tahapan ini merupakan tahapan pembentukan komponen virus yaitu materi genetik dan protein. Tahapan ini diawali dengan pembentukan protein atau enzim yang akan menghancurkan DNA sel bakteri, serta enzim yang digunakan untuk menggandakan DNA virus. Setelah DNA virus digandakan, lalu dibentuk protein-protein penyusun kapsid rakitan ekor serta lizozim atau enzim yang dibutuhkan pada tahapan lisis. Tahapan yang kelima yakni perakitan. Pada tahapan ini terjadi perakitan partikel virus baru dari komponen-komponen yang dibuat di tahapan sintesis. Dan tahapan yang keenam yaitu tahapan lisis. Tahapan ini merupakan tahap pecahnya sel inang. Bakteriofag akan menggunakan lizozim pada bagian ekornya untuk merusak dinding sel bakteri, sehingga menjadi lemah dan berlubang. Ini akan menyebabkan cairan dari luar sel bakteri masuk ke dalam sel, sehingga sel bakteri mengembang, pecah, dan mati. Setelah sel bakteri pecah atau lisis, partikel bakteriofag baru akan keluar dan menyerang sel lain untuk kembali melakukan replikasi. Siklus lisogenik. Siklus lisogenik merupakan siklus reproduksi atau replikasi virus yang tidak menyebabkan kematian sel inang pada akhir prosesnya. Sebenarnya, tahapan siklus lisogenik hampir sama dengan tahapan litik. Perbedaannya ada pada ketika DNA virus dimasukkan ke sel inang, DNA virus tersebut akan bergabung dengan DNA bakteri. Selanjutnya, setelah bergabung, sel bakteri mengalami proses pembelahan dan sel DNA virus juga ikut mengalami pembelahan. Setelah itu, tahapan selanjutnya sama dengan siklus litik. Sekian penjelasan materi dan animasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.